tadi hari Rabu tanggal berapa tadi ya? Nah, tanggal 26 Rajab. Itu tidak bisa lagi kita ulang buat selama-lamanya. Dan hari besok, nah, la tadri atau drikuhu amla. Hari besok kita tidak tahu apakah dapat ketemu hari besok atau tidak. Ya, walaupun kita dalam keadaan sehat sekarang ini, tapi kita perlu tidak yakin apakah besok kita masih sehat. Ya. Malam hari ini kita berkumpul-kumpul seperti ini. Malam besok kita tidak tahu. Boleh jadi kita malam besok sendiri lagi di alam kubur. Ya. Tidak ada jaminan. Ya. Wa anta fihi, dan hari yang ketiga, hari yang engkau sedang berada di dalamnya, atau malam yang sedang engkau berada dalamnya. Malam ini kita sedang berada, Faltanimha, maka gunakanlah malam yang engkau sedang berada itu. Alhamdulillah kita dapat duduk di majelis ilmu. Berapa banyak teman kita, sahabat kita, mungkin tetangga kita yang malam hari ini dia pergi ke pasar. Karena kabarnya di pasar ada artis. Kabarnya, betul ya. Kabarnya, belum katanya belum dimulai artisnya sudah penuh lapangan. Ya. Tapi jelas keberuntungan yang kita dapatkan pada malam hari ini, pertama nasi bungkus. Ya. Nasi bungkus sudah dapat semua. Yang kedua itu hanya keistimewaan yang kedua. Yang pertama mudah-mudahan adalah pahala yang kita dapatkan. Walaupun kita duduk di sini, jam ibu-ibu duduk di sana, kita duduk ngantuk tidur, selesai acara bangun, dapat juga pahala sama ibadah satu malam. Maka dunia 3 hari Jumat, gunakanlah malam yang engkau berada di dalamnya. Kemudian lagi diperkecil, dunia ini cuma 3 jam. 3 jam, satu saat yang sudah engkau lewati tidak bisa lagi kita ulangi buat selama-lamanya. Satu saat, 1 jam akan datang pun kita juga tidak tahu. Bisa saja sakit parut mendatang. Macam hari 4 minggu dulu saya sedang ceramah di Masjid Darul Hikmah, tiba-tiba mendadak sakit parut. Saat berhenti langsung diantar ke rumah. Padahal sihat dari rumah, pergi ke masjid, tahu-tahu mendadak. Tapi untung masih, alhamdulillah masih diberi kesempatan lagi. Berpikir juga, nak mati gak? Ya, kenapa? Karena aku bercita-cita mati ini sedang mengajar, dalam mengajar, ya, dalam menyampaikan ilmu. Dan saat yang engkau berada di dalamnya, saat inilah kita dapat tanimha, gunakanlah di saat engkau yang berada di dalamnya untuk memperbuat kebajikan, mencari kebajikan untuk bekal di hari esok. Kemudian lagi diperkecil lagi, dunia hanya 3 nafas. Nah, dunia hanya 3 nafas. Nafas yang telah lalu tidak bisa kita ulang. Nafas yang akan datang 10 menit akan datang pun kita tidak tahu. Ya, tidak tahu. Dan nafas yang engkau sedang berada, maka kesimpulannya hidup hanya 1 nafas. Nah ini Pak, kulit-kulit turun naik 1 nafas. Maka pergunakanlah selagi waktu selagi engkau bisa bernafas. Alhamdulillah. Kita gunakan selagi kita bernafas, ya, untuk cari bekal apa yang kita bawa nanti. Karena apabila kita meninggal dunia, yang orang yang meninggal dunia itu yang mengikuti 3 macam.
Salah sunjat bangun maita, ada 3 macam yang mengikuti mayit. Yang pertama ahluhu, keluarganya, sahabatnya, temannya mengantar ke kubur. Yang kedua wamaluhu, wamalu hartanya, tudung, payung, dipayungi. Yang ketiga amaluhu, amalnya. Apabila sudah selesai kita dikuburkan, fayarji'u isnani, maka pulang 2. Sahabat-sahabat kita yang mengantarkan kita ke kubur semuanya pulang. Anak kita pulang, keluarga kita, istri kita kadang-kadang tidak ikut ke kubur, cuma meniupkan melepas dengan tangisan. Demikian juga kita kadang-kadang kita suamiku tidak ikut ngantar ke kubur, kadang-kadang berpikir pula suami siapa nak datang gantinya, sudah mencari pikir cari gantinya, ya. Waya bekawahidun, yang 3 cuma 1. Pa'amalu, yaitu amalnya. Amal yang kita bawa, harta yang begitu banyak yang menumpuk tidak kita bawa, uang yang banyak tidak kita bawa, 100.000 pun tidak ada yang dibawa, semuanya cuma 3 lembar kain aja. Amal ini yang bekal duduknya kita di sini, duduknya kita sini bekal kita, hasil duduk kita di sini kita bawa alam kubur basahnya, ya. Harta apa semuanya tidak ikut. Maka saya cerita sedikit. Ada seorang yang sangat kaya raya. Lalu dia berwasiat kepada anaknya, nak, amun aku meninggal, maka tolong kawani aku dalam kubur semalaman. Malam pertama tolong kawani semalaman, karena di tanah Arab tuh tanahnya kering, di sini lemas, tanahnya kering, itu pun kan dibikinkan. Lalu rupanya setelah berwasiat tidak lama meninggal, ingat dengan wasiat. Apa wasiatnya? Tolong temani semalaman aja malam pertama, karena main itu yang paling dahsyat itu malam pertama. Makanya malam pertama itu setelah istilah turun tanah itu keluarga di rumah baca yasin, istilah turun tanah apa. Memang itu dianjurkan, karena yang paling dahsyat itu malam pertama. Dianjurkan kita yang hidup menolong orang yang meninggal dunia. Lalu anak tadi berpikir, ada beberapa anak, bapak kita ini berwasiat kalau dia meninggal, tolong temani semalaman di dalam kubur. Siapa yang sanggup? Ada 3 orang anak. Ditawari yang paling tua, ada sanggup. Apa yang Tuhan? Aku malah ada dapat harta, mau aku nunggu semalaman ada sanggup. Sanggup tidak dapat harta, ada bapaknya sugih. Ditawari yang anak pertama sama juga kada ada sanggupnya juga. Sampai anak yang paling busuk sama juga marah, aku abang berdua aja harta aku, namun aku walaupun tidak dapat harta bahagia warisan, namun aku menunggu semalaman aku bersambut dalam kubur. Akhirnya apa? Ditawarkan dengan jemaah, ayo nih bapak saya berwasiat, dia berwasiat kalau dia meninggal dunia minta ditemani di alam di kubur itu semalaman. Siapa berapa upahnya, angkat tangan. 1 pun tidak ada sanggup angkat tangan. Dan berapa upahnya, harta kalau sudah berapa. Akhirnya datanglah ada orang tukang cari kayu. Tukang cari kayu lewat,
dipanggil tukang cari kayu, ditawarkan, berpikir orang tukang kayu, aku ini nasib-nasiban malam nih. Yang penting upahnya banyak, dapat duit. Amun aku cari kayu sebulan belum tentu aku dapat hasil kayak ini, tapi semalamannya aku nasib-nasiban. Pokoknya upahnya segini, hasil nasiban. Disanggupi